Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Selasa 30 Desember 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan 3 informasi dari berbagai daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kolaborasi Angkasa Pura dan Green Molucas, Tabebuya Ungu siap hiasi Bandara Patimura Ambon. Suasana pagi yang cerah menyambut aksi penanaman sejuta pohon di lahan kosong sisi Jalan Raya Bandara Internasional Patimura Ambon, Senin 29 Desember 2025. Hamparan rumput terbuka di dekat area kargo bandara itu mendadak berubah menjadi ruang penuh harapan bagi masa depan lingkungan Maluku. Aksi peduli lingkungan ini merupakan kolaborasi PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Patimura Ambon bersama komunitas Green Molucas mengusung tema sejuta hijau tumbuh melayani sepenuh hati untuk bumi masa depan kita. Puluhan partisipan tampak kompak mengenakan kaos putih bertuliskan 1 juta pohon. Warna putih kaos mereka terlihat kontras dengan hijau rumputan di lahan kosong, seolah menandai awal perubahan menuju ruang hijau yang lebih hidup. Sebanyak 50 anakan pohon ditanam secara simbolis dengan jenis yang mendominasi adalah tabebuya ungu atau Handroanthus impetiginosus. Di atas lahan seluas sekitar 4 kali lapangan futsal tersebut, nantinya akan tumbuh sekitar 137 pohon. Dalam beberapa tahun ke depan, kawasan ini diproyeksikan berubah menjadi jalur hijau dengan deretan pohon berdaun dan berbunga ungu. Tak hanya mempercantik wajah Bandara Patimura Ambon sebagai pintu gerbang Maluku, area ini juga digadang-gadang menjadi spot foto estetik bagi masyarakat dan pengguna bandara. Menariknya, setiap pohon yang ditanam dilengkapi dengan catatan harapan dari para peserta. Pesan-pesan kecil itu berisi doa dan komitmen tentang pentingnya menjaga alam agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Kegiatan ini juga konsisten mengusung konsep bebas plastik. Makanan dan minuman yang disajikan selama kegiatan berlangsung dikemas ramah lingkungan sebagai bentuk nyata dukungan terhadap pelestarian alam. Eksekutif Director Green Molucas, Sian Singerin kepada tribunambon.com menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program nasional In Journey Airports Alam Lestari. Menurutnya, kolaborasi ini dilatar belakangi komitmen bersama dalam menjawab tantangan perubahan iklim dan menjaga keseimbangan ekosistem, khususnya di kawasan bandara sebagai pusat mobilitas utama di Provinsi Maluku. Yang merinci penanaman dilakukan di Desa Laha sebanyak 166 pohon, Desa Hatu 14 pohon, Kota Ambon 100 pohon, serta Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 1086 pohon yang terdiri dari mangrove, ketapang kencana, dan bintangor. Program ini diharapkan mampu mengurangi polusi udara, memperluas ruang terbuka hijau, memperkuat kawasan pesisir, serta meningkatkan kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati. Aksi ini melibatkan banyak pihak lintas sektor, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, DLHP Maluku Tengah, Lanut Laha, BPDAS, Pemerintah Desa Laha, Tawiri, Hatu, hingga Airnav Indonesia. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Apris Gaspers, menyampaikan apresiasi atas kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa penanaman pohon bukan hanya soal hari ini, tapi investasi lingkungan untuk masa depan. Sementara itu, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Patimura Ambon, Johan Seno Akton, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen korporasi dalam program In Journey Airports Alam Lestari dengan target nasional penanaman 1 juta pohon di seluruh Indonesia. Ia menambahkan mengingat lokasi lahan yang terbuka, pihak Angkasa Pura bersama Green Molucas berkomitmen menjaga keberlangsungan hidup pohon-pohon tersebut, termasuk dengan pemasangan pelindung agar pertumbuhannya tidak terganggu oleh hewan liar.
Melalui aksi ini, Angkasa Pura Indonesia dan Green Molucas kembali mengingatkan pesan sederhana namun kuat. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Bersama demi Maluku yang lebih hijau dan berkelanjutan. Sangat berterima kasih karena partisipasi dari Bandara Batu Murah maupun dari The Green Molucas untuk melaksanakan kegiatan penanaman pohon dalam rangka menjaga lingkungan ini tetap bersih dan sehat, yang tentunya indah ya. Hari ini kita tanam pohon bukan untuk kita tapi untuk anak cucu kita ke depan, sehingga Ambon ini tetap lestari dan manis seperti yang kita cintai bersama. Beberapa pohon untuk simbolis di Bandara Udara Internasional Batu Murah Ambon. Ini salah satu rangkaian juga kita kerjasama dengan Green Molucas dan juga pemerintah kota Ambon dalam program Engineer Airport Alam Lestari. Memang target secara korporasi seluruh Indonesia Engineer Airport ada 1 juta pohon. Nah, kita juga ada pemberian sumbangan kurang lebih 170 juta ya tadi untuk penanaman pohon. Dan ini harapannya dapat menghadirkan suasana yang lebih hijau dan lebih lestari, dan itu wujud dari pelestarian alam untuk Bandara Udara Internasional Ambon, Batu Murah Ambon, dan khususnya dari PT Angkasa Pura Indonesia atau Engineer Airport. Nanti kami dari Bandara Udara dan juga komunitas Green Molucas juga berkomitmen untuk menjaga ini. Jadi nanti akan dikasih pelindung ya, untuk biar pertumbuhannya juga terjaga dan tidak terganggu oleh hewan liar, dan harapannya bisa tumbuh. Dan ini hanya simbolis, nanti ada penanaman kurang lebih 100-an pohon di area organik, anorganik, dan juga sampah residu yang bisa Bapak Ibu. Informasi lainnya, Tribuners, 36 lapak jagung di Talaga Kodok siap penuhi lonjakan permintaan tahun baru. 2 hari jelang tahun baru 2026, kawasan Dusun Talaga Kodok, Negeri atau Desa Hitu, Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah mulai menunjukkan ramainya lapak-lapak pedagang jagung musiman. Pantauan tribunambon.com pada Senin 29 Desember 2025 sekitar pukul 1 siang telah dibangun 36 lapak jagung. Puluhan lapak ini menjadi indikator kesiapan pelaku usaha kecil dalam menyambut lonjakan permintaan, khususnya jagung rebus dan jagung bakar yang selalu menjadi sajian favorit warga Pulau Ambon saat malam tahun baru nanti. Salah satu pedagang di Talaga Kodok, Imran Soamole, mengungkapkan bahwa tenda-tenda itu telah dibangun beberapa pekan lalu. Tak hanya dari sisi jumlah lapak, kualitas pasokan tentu juga menjadi perhatian. Mayoritas pedagang jagung di kawasan itu mengandalkan jagung segar hasil tani mereka di kawasan Talaga Kodok. Tentu ketersediaan dan kesegaran stok tetap terjaga. Di lokasi sepanjang Talaga Kodok banyak sekali pohon jagung. Sebagian besar masih terpantau belum dipanen. Di lokasi masih terpantau pembeli belum ramai mengunjungi lapak. Imran menyebut biasanya H-1 atau beberapa jam jelang pergantian tahun mulai banyak didatangi pembeli. Sekadar diketahui, Dusun Talaga Kodok memang salah satu pusat ketahanan pangan strategis di Pulau Ambon, khususnya dalam produksi jagung. Belum diketahui seberapa luas lahan garapan dimanfaatkan untuk bertani jagung. Namun di kawasan itu, berbagai pihak memiliki lahan penggarapan. Mulai untuk lahan pemberdayaan pemuda, lahan ketahanan pangan program TNI dan Polri, lahan pemerintah dan warga lokal yang kesehariannya bertani. Ya foto jagung.
Bapak ini rata-rata di sini dulu bangun par tanpa bajual sudah dari kapan Bapak rata-rata? Dari awal-awal Desember ini. Oh, dari awal-awal Desember. Jagung mulai bakar potong tuh. Iya. Oh, ini Bapak jagung di sini Bapak tanam sendiri atau beli dari luar Bapak? Ini jagung ini rata-rata semua di sini tanam sendiri. Tanam sendiri. Ada yang dari luar. Jadi kualitas bagus Bapak untuk tahun ini? Kualitas jagung bagus Bapak? Iya bagus, lumayan lah, 90% lah. Era itu baru sampai tuh, iya. Orang cuaca kan kurang bagus juga. Kita ke berita terakhir Tribuners, KM Express Can 388 tujuan Tulehu alami mati mesin, penumpang dipindahkan ke kapal pengganti. Kapal cepat KM Express Can 388 dikabarkan sempat alami mati mesin dan terombang-ambing di laut sekitar 1 jam. Kapal cepat rute Amahai menuju Tulehu itu mengalami mati mesin pada Senin 29 Desember siang. Walau begitu, dari informasi yang dihimpun bahwa telah dilakukan pergantian kapal. Kepada tribunambon.com, Wakil Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan atau UPP kelas 3 Amahai Husen Tuwana yang membenarkan kabar tersebut. Kata dia, kapal diketahui beroperasi dengan 3 mesin. Sementara dalam perjalanan 1 mesin dinyatakan mati total. Walau begitu, pihaknya langsung menghubungi pihak penyedia moda transportasi PT Dharma Indah untuk dilakukan pergantian kapal. Yang mengungkapkan bahwa embarkasi penumpang sebanyak 170 orang rute Amahai menuju Tulehu dengan jadwal keberangkatan pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Sementara itu, salah seorang penumpang kapal, Nasruddin Saun, juga mengabarkan situasi di dalam kapal. Kata Nasruddin, kapal terombang-ambing di perairan Latu dan Pulau Saparua. Ia juga mengecam tindakan ABK kapal lantaran saat matinya mesin kapal, para ABK justru sibuk menagih tiket ke para penumpang. Hingga kabar ini diturunkan, para penumpang berhasil dipindahkan ke kapal cepat KM Anugrah dan berhasil berlabuh di Pelabuhan Laut Tulehu. Cantik Anugrah tiba. Persisnya kami berhadapan dengan desa apa ini? Latu Hualoi ya? Nah ini desa Hualoi. Ini lautnya kami berhadapan, posisi kapal berhadapan dengan desa Latu Hualoi. Ini baru saja kapal yang akan memberikan pertolongan darurat. Semua penumpang sudah pada stres, sudah 2 jam lebih. 2 jam. Ini kapal bantuan telah tiba. Nenek langsung kapal aku ada ini ada. Ini penanganan darurat di tengah laut. Nah, para penumpang semuanya sudah di atas. Ini baru terjadi guys. Terjadi evakuasi penumpang tengah laut. Ini nih. Di sini gangguan. Datang ini susah 1 jam lebih, hampir 2 jam di atas di laut ini. Terus yang ada penjelasan resmi dari pihak ABK. Hampir 3 jam. Ini ada ketua, abang ketua juga ini. Tuh.
Saya ada penjelasan sama sekali dari pihak KBK. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.